Bagi Ginanjar Kartasasmita, pria kelahiran Bandung 57 tahun lalu ini mengemban tugas yang cukup berat dalam kabinet sekarang. Ginanjar akan mengemban tanggung jawab yang semula dipegang oleh 3 departemen yang kemudian dirampingkan menjadi 1 departemen, yakni Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri merangkap Kepala Bappenas. Jabatan yang dipangkunya saat ini adalah untuk keempat kalinya dalam Kabinet Pembangunan. Pertama dalam Kabinet 4 sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, kemudian dalam Kabinet Pembangunan 5 sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Dalam Kabinet Pembangunan 6 sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas. Selepas masa SMA-nya di Kanisius Bandung, Ginanjar kuliah di ITB, namun ia memperoleh gelarnya sebagai Sarjana Kimia Teknik di Tokyo University for Agriculture and Technology Chemical Engineering tahun 1965. Tahun 1980 memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. Pada waktu yang bersamaan, ia juga mengikuti pendidikan militer di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara dengan pangkat terakhirnya Marsekal Muda TNI. Ginanjar memang dikenal sebagai pekerja keras ini sesaat setelah diumumkannya susunan kabinet oleh Presiden Soeharto langsung menerima tamu dari delegasi Jepang dan Amerika, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk menerima ucapan selamat dari para wartawan. Fuad Bawasir, lelaki keturunan Arab kelahiran Tegal 49 tahun yang lalu, melewati jenjang S1 Ekonomi di Universitas Gadjah Mada dan pendidikan Doktor Ekonomi di University of Maryland, Amerika, mengaku ditelepon Presiden Soeharto hari Senin tanggal 9 Maret pukul 6.30 pagi. Ketika ditanya kesediaannya sebagai Menteri Keuangan oleh Pak Harto, ayah 4 orang anak ini menyatakan bersedia, meski di benak mantan Dirjen Pajak ini, tugas yang harus diembannya merupakan tugas yang tidak ringan. Menurut Fuad, penyehatan perbankan dan masalah stabilisasi rupiah merupakan satu masalah yang menjadi agenda utama dari jajaran Menteri Urusan Moneter ini. Masalah fluktuasi nilai rupiah yang terus tidak realistis sepanjang 8 bulan terakhir menurut Menteri Keuangan baru ini berdampak luas pada berbagai hal yang cenderung tidak menguntungkan, baik berupa peningkatan harga-harga dan kolapsnya semua sektor usaha. Untuk itulah masalah penstabilan nilai rupiah ini dengan atau tidak menggunakan sistem Dewan Mata Uang akan menjadi fokus Fuad sebagai Menteri Keuangan. Terlalu mahal harga dolarnya atau depresiasinya terlalu berat sehingga tidak lagi realistis seperti sekarang ini. Banyak hal-hal yang tidak bisa berjalan dengan normal, mempunyai dampak negatif yang cukup luas. Berkaitan dengan sangat beratnya tugas yang akan diemban suaminya ini, Ibu Fuad Bawasir yang mengaku deg-degan saat suaminya ditelepon berharap suaminya bisa menunaikan tugas ini. Perasaannya ya seneng, ya deg-degan, ya kira-kira bisa nggak gitu aja. Maksudnya Bapak ini bisa memenuhi harapan. Kini penghuni rumah di Jalan Kemang Timur ini bersiap-siap untuk meneruskan tugas pendahulunya, Mar'i Muhammad, sang Mr. Clean. Saat ditanya wartawan apakah Fuad bisa menyamai reputasi pendahulunya, sang Mr. Clean, terutama dalam hal-hal yang bersifat keberanian menolak, Fuad hanya tersenyum dan ia hanya menjawab ingin bebas dari figur-figur sebelumnya. Senyum ini mudah-mudahan menjadi modal Fuad menapaki perjuangan berat ini. Demikian Ahmad Iskandar dan Eko Budi Utomo melaporkan. Tandri adalah muka baru dalam dunia birokrat nasional dan muka lama di dunia swasta. Ia dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Penggemar berat tenis 4 kali seminggu ini sudah lama malang melintang di dunia swasta internasional. Lulusan MBA dari State University New York ini
baru berusia 34 tahun ketika menjadi salah satu direktur di Union Carbide membawahi 54 negara. Ayah 2 anak dan 1 cucu ini kini masih menjabat sebagai komisaris di 12 perusahaan nasional, ketua di 6 kelompok profesi dan yayasan, serta pejabat di 5 perkumpulan internasional. Menurut istrinya, Farida Abeng, Tanri habis waktunya untuk pekerjaan, berdedikasi tinggi terhadap profesi dan selalu melakukan sesuatu secara terencana. Orangnya dia mempunyai suatu tujuan dalam hidupnya. Dan menuju kepada tujuan itu biasanya dia mempunyai tahap-tahap tertentu. Jadi misalnya dulu dia itu rencananya mau kawin sama saya. Dan dia sudah carikan jalan-jalan bagaimana. Bagi anak-anaknya, Tanri adalah sosok seorang guru yang selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Anak sebagai anak, istri sebagai istri, dan suami sebagai pencari nafkah. Dia itu ingin mengajar ya, dia ingin membagi wawasannya dia ingin sebagai anak-anak muda juga untuk berkembang, mendapat wawasan baru juga, dan itulah saya pikir dia pernah bilang bahwa kalau dia selesai pekerjaannya dia ingin tetap aja mengajar. Bagi Tanri sendiri, soal pendayagunaan BUMN ternyata pernah diungkapkan Presiden Soeharto kepada dirinya sekitar 1,5 tahun lalu. Pembentukan lembaga tersendiri untuk mengelola BUMN dinilainya sebagai keputusan politik yang historis sejak 50 tahun Indonesia merdeka. Seluruh anggota kabinet kini ibaratnya pemain bola yang harus main secara total football. Demikian Driantama dan Heri Kusmianto melaporkan. Bob Hasan, si Raja Kayu dan pencetus lomba lari 10 km berhadiah miliaran rupiah ini kini ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan memperindak. Bob Hasan dilahirkan di Semarang dengan nama T. Kian Seng. Nama Bob Hasan yang diberi ayah angkatnya, Jenderal Gatot Subroto, dan belakangan namanya dikenal sebagai Muhammad Hasan. Karir usahanya mulai berkibar tahun 70-an. Ketika itu Bob Hasan menjalankan usaha seperti kehutanan, industri kayu lapis, perkapalan, konstruksi, mebel, elektronika, dan permesinan. Reputasinya yang terbesar ialah ketika berhasil menciptakan pasar senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 87. Peran besar di industri kayu lapis bermula pada tahun 81 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor kayu gelondongan. Nilai tambah yang sebelumnya dinikmati negara-negara pengolah kayu seperti Jepang, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan mulai mengalir ke pengrajin dan pengusaha kecil. Sebagai Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia, APKINDO, Bob Hasan juga menetapkan harga jual, sanksi denda, dan skorsing bagi anggota yang merusak pasar sampai akhirnya APKINDO menguasai pasaran dunia. Namun di balik suksesnya, APKINDO sering dituding kompetitornya di luar negeri membentuk kartel kayu lapis dan sering disorot luar negeri sebagai orang penting di balik rusaknya hutan Indonesia. Tetapi dia santai saja menanggapi tuduhan itu dan dianggapnya tuduhan itu tidak didukung dengan fakta yang benar. Hobinya olahraga, terutama atletik, juga menempatkan dirinya menjadi Ketua Umum PB PASI untuk memasyarakatkan atletik. Bob Hasan juga dikenal sebagai trademarknya lomba lari 10 km, suatu cabang lari baru bergengsi dengan hadiah miliaran rupiah. Kini Muhammad Bob Hasan dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Banyak pihak pro kontra dengan posisi barunya, namun Pertiwi Hasan, istrinya, yakin bahwa suaminya akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Driantama dan Heri Kuswianto melaporkan. Keuangan dan Industri Merang Kepala Bappenas adalah saudara Profesor. Inilah kisah yang paling bersejarah dalam proses pembentukan kabinet dimanapun. Baru kali ini seorang istri akhirnya menggantikan kedudukan suaminya menjadi seorang menteri. Profesor Dr. Insinyur Yustika Syarifudin Baharsyah, istri mantan Menteri Pertanian Syarifudin Baharsyah, tidak pernah menyangka akan menggantikan kedudukan suaminya memimpin Departemen Pertanian. Dengan demikian, Yustika menjadi wanita pertama yang memimpin sebuah departemen teknis. Yustika Baharsyah lahir di Cianjur 60 tahun lalu.
anak kelima dari 8 bersaudara ini sejak kecil dekat dengan masyarakat pertanian. Yustika menyelesaikan gelar sarjana pertanian dari Universitas Indonesia di Bogor. Ia lalu menyelesaikan S2 di Universitas of Kentucky, Amerika Serikat, dan gelar doktor diraihnya dari Institut Pertanian Bogor. Selain mengajar di jurusan Agronomi dan Agroklimatologi IPB Bogor, ibu dua anak ini sebenarnya bukan orang baru di Departemen Pertanian. Ia tidak hanya aktif di Dharma Wanita sebagaimana istri menteri pada umumnya, tetapi banyak sekali konsep-konsep yang telah diterapkan di Departemen Pertanian adalah konsepnya. Salah satunya adalah gerakan hemat air yang telah dicetuskan Presiden Soeharto pada Hari Pangan Sedunia tahun 1994 lalu. Juga gerakan penanaman 1 juta pohon yang dicanangkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Ini suatu penghargaan dan satu kepercayaan yang luar biasa. Bayangkan, ini tahun periode terakhir Bapak Presiden, mestinya memilih orang-orang yang betul-betul diharapkan bisa membantu kan. Lalu jatuhnya ke saya. Coba, gimana perasaan Anda kalau gitu? Kan terkejut tapi wah, nggak ngangka sama sekali. Saya memang aktif di bidang pertanian, tapi di profesi dan di kuliah-kuliah, di workshop, di mana internasional apa dalam negeri saya selalu ini kan pertanian. Tapi saya tidak nyangka sampai dipercaya begini gitu. Bahwa pekerjaan saya sampai akhir itu tongkat estafetnya tidak jatuh di jalan. Dan paling unik dan tentu bangga sekali ya. Tentu bangga sekali, sangat bangga saya. Walaupun tentu saya juga menyadari bahwa pekerjaan ini berat sekali. Pada masa-masa sulit seperti ini, saat pertanian mengalami penurunan produksi akibat kekeringan dan gelombang krisis moneter yang akhirnya membuat tempe menjadi mahal, maka Pak Harto menunjuk Yustika untuk menanganinya. Bisa jadi Yustika adalah orang yang tepat karena dua hal yang perlu penanganan segera, yakni menyangkut iklim dan kedelai, adalah bukan hal yang asing bagi Yustika, karena itu adalah bahan disertasi doktor yang pernah ia kerjakan. Pertambangan dan Energi, Saudara Dr. Insinyur Kuntoro. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah masih dipercaya oleh negara untuk mengemban tugasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lindungannya, rahmatnya, dan bimbingannya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bagi Kuntoro Mangkusuberto, kepercayaan diberikan Presiden Soeharto untuk memimpin Departemen Pertambangan dan Energi merupakan kado tersendiri bagi dirinya. Karena pada tanggal 14 Maret ini juga ia merayakan hari jadinya yang ke-49. Keluarganya juga tidak menyangka jika nama Kuntoro masuk dalam jajaran Kabinet Pembangunan 7. Bahkan ketika wartawan mendatangi rumahnya di Bilangan Kalibata Indah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, istrinya Tuti Herwiatin mengaku tidak menyiapkan apa-apa. Sosok Kuntoro memang tidak asing lagi bagi jajaran Departemen Pertambangan dan Energi. Sebelum menjabat Deputi Bidang Perencanaan BKPM, Kuntoro pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum. Dalam kasus Busang yang menghebohkan dunia internasional, ia harus tersingkir karena bicaranya yang selalu belak-belakan. Namun bapak dari 5 putra ini menanggapi pengalaman pahit itu sebagai pelajaran tersendiri yang harus dipetik hikmahnya. Saya kira masalah Busang udah sejarah sajalah gitu ya. Kita tutup buku sejarah itu, tentunya kita tutup tidak berarti kita lupakan, tidak. Kita mengambil hikmahnya untuk kemudian dijadikan masukan untuk memperbaiki diri, aturan maupun lingkungan sedemikian sehingga kasus itu tidak berulang lagi. Kuntoro juga berobsesi klub BUMN di bawah binaannya harus menjadi perseroan kelas dunia.
Obsesi ini tidak berlebihan karena catatan prestasinya membenahi PT Timah yang nyaris ambruk sudah terbukti. Dalam menyikapi hidup ini, ia konsisten dengan resep 3K, yaitu keterbukaan, kebersamaan, dan kebersihan, yang juga akan diterapkan di departemen yang dipimpinnya. Taufik Hidayat dan Tony Cahyono melaporkan. Rahardi Ramelan, pria kelahiran Sukabumi 12 September tahun 39 ini adalah pekerja keras sejati. Ayah dari sepasang anak yaitu Bastian Kunto Adi dan Dian Kunti Sintorini biasa bekerja hingga pukul 11 malam. Namun pria yang murah senyum dan sering lupa makan ini selalu meluangkan waktunya untuk dapat makan siang bersama istrinya, Tumbu Tri Iswari Astiani, dokter anestesi yang merasa gagal sebagai istri karena tidak dapat menggemukkan suaminya. Penunjukan Rahardi sebagai Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Pembangunan 7 ini bukan hal baru. Sarjana teknik mesin dari Universitas Cekoslovakia ini sudah bekerja di bidang penelitian dan pengembangan TNI Angkatan Udara sejak tahun 65. Dan tahun 70 ia bergabung dengan Messerschmitt Volkoblom, sebuah industri penerbangan di Jerman sebagai struktur analis. Rahardi yang mendapat gelar honoris causa dari Monash University Australia ini mendapat telepon Presiden Soeharto Senin lalu. Kolektor benda antik ini menganggap tugasnya sebagai Menristek adalah kembali ke basic. Lebih dari 15 tahun ia menjabat sebagai salah satu deputi di BPPT. Pengembangan teknologi di masa mendatang menurutnya butuh landasan koordinasi lintas sektoral lebih-lebih di masa krisis saat ini. Satu masa kritis, critical mass lah, baik di dalam jumlah manusia tenaga ahli yang ada maupun dalam anggarannya. Maka kita harus menggabungkan kedua kemampuan kita ini, kemampuan orangnya, pakar-pakarnya, dan kemampuan anggarannya. Sehingga yang menjadi hal yang paling penting adalah pertama menentukan prioritas pembangunan ataupun prioritas teknologi untuk mendukung pembangunan disesuaikan dengan kedua masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah memasyarakatkan hasil penelitian dan pengembangan untuk betul-betul bisa dipakai oleh dunia usaha baik di pertanian maupun industri. Guru Besar Madya ITS ini merencanakan akan mengikutsertakan media massa untuk memasyarakatkan teknologi. Hasil-hasil penelitian baik dari universitas, departemen dan non-departemen akan sering disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan rendah hati kepada RCTI, mantan Wakil Ketua Bappenas ini minta dirinya tidak dibandingkan dengan pendahulunya, B.J. Habibie yang lebih dari 20 tahun menjadi Menteri Teknologi. Di tengah kesibukannya, setiap Sabtu sore bersama istrinya ia meluangkan waktu bermain gamelan. Sementara komunikasi dengan kedua putranya yang bersekolah di Amerika dilakukan lewat telepon. Terima kasih doa kamu ya. Terima kasih. Be my daughter. Ya, sekolahnya beres. Oke. Kamu di mana sekarang nih? Baru sampai rumah. Sekolahnya oke. Oke deh. Ini mama di dekatku nih. Doain bapak ya. Ya. Thank you nak. Thank you. Ini mama. Ya. Bapaknya harus pergi ya. Ili bedi. Ya, oke. Yuk. Sanyoto Sastrowardoyo kembali dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Penggerak Dana Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Sanyoto meniti karirnya sejak 40 tahun lalu sewaktu masih jadi mahasiswa ITB. Suami dari Susrina Susman ini lahir dari keluarga ningrat di Purwokerto, Jawa Tengah dan kini menjadi kakek 6 cucu. Namun sepintas nampak lebih muda dari usianya 62 tahun. Sanyoto bersyukur atas kesehatannya yang diyakini berkat kecintaannya berolahraga sejak masih remaja. Pada waktu di SMA itu saya kebetulan dapat mewakili sekolah saya di hampir semua cabang olahraga. Sanyoto muda duduk di Fakultas Teknik ITB Bandung hanya sampai tingkat 3 karena harus menjalani ikatan dinas ke Amerika dan membawa pulang gelar Master of Science. Sekembali di Indonesia, Sanyoto meniti karir di Departemen Perindustrian hingga menjadi Kepala Direktorat Industri Pesawat, merangkap Sekretaris Direktorat Jenderal dari tahun 75 sampai 83.
Disinilah Sanyoto mulai kenal dengan B.J. Habibie. Tahun 82 Sanyoto ditarik ke Sekretariat Negara. Ini merupakan awal masuknya Sanyoto ke dunia investasi hingga menjabat sebagai Wakil Ketua BKPM. Prestasi yang gemilang melicinkan jalan karirnya sebagai komandan yang dipercaya Presiden menjadi salesman untuk membeberkan seluruh potensi investasi ke mancanegara hingga tahun 2003 nanti. Di balik kesibukannya sebagai birokrat, Sanyoto juga pencinta seni, termasuk fotografi yang ditekuninya sejak di bangku SMP. Dalam proyeksinya agar ekonomi Indonesia lepas dari badai krisis, perlu kerja keras untuk mengkoordinasikannya dengan rapi. Sebab sebelum krisis, investasi di Indonesia rata-rata 30 miliar dolar Amerika per tahun, bahkan tahun 96 telah dikeluarkan izin lebih dari 950 proyek PMA bernilai 40 miliar dolar Amerika. Karenanya untuk memulihkan itu, menurut Sanyoto, tidak ada jalan lain kecuali Indonesia Incorporated harus segera diwujudkan. Drian Tama dan Heri Kuswianto melaporkan. Posisi Subiakto Cakrawardaya masih dipertahankan untuk membangun koperasi dan mengangkat kinerja pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah di Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Karenanya, tidak heran ketika namanya diumumkan Pak Harto Sabtu pagi di rumahnya yang luas dan asri di kawasan Kemang telah disiapkan makanan untuk para tamunya. Kita campurkan bibit yang bagus kan jadi bagus pohon. Mungkin salah satu perlu kita kaji adalah kemungkinan menempatkan tenaga-tenaga profesional dari luar sebanyak mungkin ke koperasi. Supaya koperasinya cepat maju, cepat kemampuannya bertambah. Tapi ini suatu pemikiran saja, belum yang perlu kita kaji dalam waktu yang dekat ini. Karena itu tenaga-tenaga profesional. Iya, persis. Apa dari perusahaan negara atau dari swasta. Selama 5 tahun terakhir, ia sibuk membenahi berbagai persoalan yang menimpa koperasi dan pengusaha kecil yang dalam percaturan dunia bisnis nasional masih berada dalam posisi marginal. Berbagai pelosok daerah telah dijelajahinya, sembari memberikan input berharga kepada para petani dan pedagang kecil. Ia pun pernah geram terhadap dunia perbankan yang komitmennya dianggap masih lemah untuk mengucurkan kredit bagi pengusaha marginal. Ia belum puas dengan perkembangan pengusaha kecil dan koperasi. Ia juga belum puas dengan sikap pengusaha besar yang masih setengah hati untuk bermitra dengan pengusaha kecil. Menurutnya, 5 tahun mendatang, beban kaum marginal makin terhimpit krisis ekonomi. Karena itu ia mengulangi desakannya agar pengusaha kuat mau bergandeng tangan dengan mereka. Dan perkebunan adalah Saudara Insinyur Sumahadi MBA, Menteri Pekerjaan Umum. Suasana haru dan tangis bahagia terjadi di rumah Sumahadi dan keluarga ketika Presiden Soeharto menyebut nama Sumahadi menjadi Menteri Kehutanan Kabinet Pembangunan ke-7. Sumahadi, pria berusia 55 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mengaku mendapat telepon dari Presiden Soeharto Sabtu pagi. Ada cerita menarik dari bapak 1 orang putra, 2 orang putri dan 1 anak angkat ini. Setengah jam sebelum telepon dari cendana masuk, tiba-tiba telepon di rumahnya rusak karena tersambar petir. Telepon baru tersambung menjelang pukul 7 pagi dan Pak Harto menanyakan kesediaannya untuk menjadi Menteri Kehutanan. Sekarang ini kehutanan memang ya berat, apalagi dalam pelita ke-7 ini nanti banyak tantangan-tantangan yang selama ini memang lebih dirasakan sebagai tantangan yang lebih berat dari sebelumnya. Apakah saudara bersedia untuk ikut di dalam Kabinet Pembangunan ke-7? Ya, saya menjawab apabila Bapak menugaskan. Tugas yang dipikul Sumahadi memang tidak ringan. Kebakaran hutan yang beruntun sekurang menjadi pekerjaan rumah. Sumahadi mengawali karirnya di Departemen Kehutanan tahun 70. Ia dikenal sebagai orang lapangan yang ulet. Hampir semua tokoh yang menantikan dan ternyata namanya diumumkan Pak Harto Sabtu pagi berada di rumah bersama keluarga. Namun ada beberapa yang tidak ada di rumah. Salah seorang di antaranya adalah Maijen TNI Purnawirawan Ari Marjono yang dipercaya menjadi Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pria kelahiran Madiun 60 tahun silam ini memilih untuk mensyukuri kepercayaan presiden itu dengan berkumpul bersama orang tuanya di Bandung. Berbagai penugasan militer telah dilalui bapak 3 anak dengan 1 orang cucu ini. Namun kiprahnya di panggung politik mulai bersinar saat dipercaya memimpin Sekretariat Dewan Pembina Golkar pada tahun 1990 hingga terpilih sebagai Sekjen Orsospol terbesar di tanah air itu pada tahun 1993. Ari Marjono sadar akan tugas berat yang menghadang karena pos barunya banyak berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi terdapat berbagai masalah krusial di bidang pertanahan, mulai dari masih luasnya lahan-lahan yang belum berstatus hukum yang kuat hingga sertifikat asli tapi palsu yang kerap menjadi sengketa berkepanjangan. Wajah lama tempat baru boleh jadi adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan posisi Dr. Haryanto Danutirto dalam Kabinet Pembangunan 7 ini. Ahli farmasi yang banyak mendapat sorotan selama memimpin Departemen Perhubungan ini kini menempati posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yakni Menteri Negara Urusan Pengadaan Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan. Menurut pria kelahiran Purwokerto 59 tahun lalu ini, tantangan di lembaga yang akan dipimpinnya sangat berat karena harus mengurusi masalah pangan dan obat-obatan yang harganya sedang bergejolak. Karena itu tantangan yang paling besar menurut Haryanto adalah membuktikan tersedianya pangan, serta mencegah jangan sampai ada lagi pasien di rumah sakit yang meninggal karena ketiadaan obat. Kita harus buktikan secara cepat kepada masyarakat bahwa pangan itu bisa tersedia dengan baik, sistem distribusinya harus bagus, ya. Kemudian juga obat-obatan juga demikian, ya, harus tersedia sehingga tidak ada pasien yang meninggal karena tidak ada obat. Ini. Giri Suseno yang pernah menduduki jabatan sebagai Dirjen Perhubungan Darat dan terakhir sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Industri Strategis BPIS, kini kembali ke kandang dan ditunjuk sebagai orang pertama di Departemen Perhubungan. Sosok yang sederhana dan gemar mengemudi mobil sendiri ini memang bukan orang baru di bidang yang berhubungan dengan transportasi. Di tengah langkanya suku cadang kendaraan bermotor dan banyaknya armada pesawat terbang yang tidak beroperasi serta sepinya penumpang, ia dipercaya untuk memimpin Departemen Perhubungan. Persoalan yang sekarang paling mendesak, tadi sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, adalah bagaimana menjaga armada yang tersedia ini supaya segera bisa kembali, paling tidak lebih banyak lagi lah yang beroperasi, karena kita melihat armada darat, laut maupun udara sudah banyak yang tidak beroperasi saat ini. Jadi tahap pertama yang paling dekat sekarang itu harus kita usahakan agar masyarakat tetap bisa terlayani dan kebutuhan-kebutuhan angkutan bisa diatasi. Suasana haru memancar di Jalan Dharma Wangsa 10 nomor 24 Sabtu pagi ketika nama Rahmadi Bambang Sumadyo diumumkan Presiden Soeharto menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Meski sudah menerima telepon tentang tugas barunya hari Minggu lalu, Rahmadi tetap surprise. Ia merasa bersyukur pada usianya yang ke-58 masih diberi kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum. Hanya saja meski sudah 34 tahun mengabdi di Departemen PU, Rahmadi merasa ngeri dengan tugas yang diembannya sebab kondisi perekonomian nasional yang saat ini tidak menguntungkan. Menurutnya masalah pokok yang menjadi prioritas adalah bagaimana menyediakan prasarana yang memadai untuk mendukung pengadaan pangan dan prasarana untuk mendistribusikannya. Hal ini sangat penting karena pangan kini merupakan masalah pokok yang dihadapi masyarakat di seluruh tanah air. Produksi pangan ini dari PU sektor pengairannya akan sangat besar peranannya untuk menjamin bahwa produksi pertanian akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian seperti biasa di bidang yang lain adalah jasa distribusi agar supaya proses produksi industri juga dapat secepatnya kembali normal dan lebih meningkat di masa depan.
Abdullah Mahmud Hendro Priyono, lelaki kelahiran Yogyakarta 53 tahun lalu ini, menganggap tugas barunya sebagai Menteri Transmigrasi dan Perambahutan adalah cobaan. Karena itu ketika mewartakan berita gembira itu, ayah 3 anak ini mengingatkan kepada putranya yang bersekolah di Amerika agar menyesuaikan diri dan hidup hemat. Setelah menerima telepon dari Presiden Soeharto, lulusan AMN tahun 67 ini tidak memberitahu kepada keluarga hingga pengumuman resmi lewat televisi Sabtu lalu, bahkan kepada istrinya Tati Mulya yang telah mendampinginya selama 27 tahun. Penunjukan dirinya sebagai Menteri Transmigrasi baginya adalah tepat dan merupakan bidang baru. Sebagai Sesda Lopbang, ia sudah terbiasa ke daerah bertemu dengan rakyat. Sangat tepat sesuai dengan yang saya kerjakan saat ini ya, sebagai Sesda Lobang. Saya kira saya sudah banyak berkecimpung keluar masuk kampung, keluar masuk dusun ya, dan bergaul dengan para petani, para nelayan, transmigran, yang saya kira pada mereka lah sebetulnya letak semua pemecahan persoalan ini. Ya, karena kalau mereka semua sejahtera, maka seluruh bangsa Indonesia sejahtera. Ya, kalau yang gede-gede sejahtera kan yang kecil belum tentu sejahtera. Ya, tapi kalau mereka semua tulang punggung bangsa kita ini kuat, maka bangsa kita kuat semuanya gitu. Jadi saya sangat Kakek 2 cucu ini sangat bersemangat dan fasih bila diajak bicara masalah binatang dan tumbuh-tumbuhan. Di rumahnya yang asri dan banyak tanaman buah-buahan di kawasan Cibubur, Hendro Priyono juga gemar memelihara ayam pekung, ikan mas, kucing, angora, dan anjing. Jenderal Bintang 3 ini kini bahkan sibuk menyilangkan ayam mahkota dari Lombok untuk mendapatkan jenis ayam mahkota unggul dan akan dikembangkan untuk para transmigran. Jabatan Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Pembangunan 7 ini dipercayakan kepada Theo L. Sambuaga. Tidak berbeda dengan beban departemen lain, tugas yang dihadapi juga berat. Katakan saja PHK yang jumlahnya jutaan orang akibat krisis ekonomi dan angka pengangguran merupakan pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diatasi. Belum lagi fenomena lama yang masih berlangsung seperti penipuan dan pemerasan terhadap tenaga kerja ke luar negeri serta penyiapan kualitasnya. Lelaki kelahiran Manado 49 tahun lalu ini sejak belia memang telah dikenal aktif berorganisasi. Di sana kita mendapat pengembangan, belajar banyak. Belajar bergaul dengan siapa saja, berkomunikasi, bertukar pikiran, bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada dijembatani, kemudian menjadi suatu sinergi yang positif. Yang tak terlupakan bagi dirinya adalah ketika menjadi pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka tahun 1968 dan sempat berjabat tangan dengan Presiden Soeharto. Salah satu penghuni rumah di Jalan Dago, Bandung bernama Wiranto Aris Munandar disebut oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mengomentari pengangkatannya, tokoh mantan Rektor ITB ini mengaku tugas yang diembannya cukup berat dan penuh tantangan. Bagaimana pendidikan itu bisa menghasilkan orang-orang yang memang sanggup, tanggap dan tangguh menghadapi perubahan-perubahan itu, menghadapi persaingan-persaingan itu, tapi juga mengenai dunia pendidikan di tanah air, Wiranto berpendapat, fondasi dunia pendidikan kita saat ini tidak terlalu kuat, sehingga produk perguruan tinggi juga tidak terlalu baik. Menurutnya, pelajaran matematika dan ilmu-ilmu dasar merupakan hal pokok yang perlu mendapat prioritas utama. Jadi supaya mereka yang menguasai matematika ini dan ilmu-ilmu dasar itu bisa lebih baik dalam melihat perubahan-perubahan yang prinsipil itu tadi. Yuwono Sudarsono Sabtu pagi tampak santai di rumahnya di Ciputat, Jakarta saat Pak Harto mengumumkan namanya menjadi Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yuwono mengetahui dirinya akan menjadi menteri hari Minggu lalu saat dihubungi Pak Harto pukul 6 pagi ketika berolahraga ringan di samping rumah.
Pak Harto memintanya atas dasar peranan Yuwono di Lemhanas yang banyak menyinggung dimensi internasional seperti lingkungan hidup, HAM, demokrasi, dan lain-lain. Pria yang berpenampilan tenang dan simpatik ini mengungkapkan dirinya siap diaudit, digugat, dan dicaci siapa saja jika gagal menjalankan tugas yang diemban. Apalagi menurutnya, dia senang melawan arus. Yang penting katanya, ia minta dukungan semua pihak, termasuk LSM dan para mahasiswa. Menyinggung tentang unjuk rasa, Yuwono mengaku akan melihat persoalan itu dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah dan dari sisi tuntutan mahasiswa. Apalagi Yuwono tahu persis tentang situasi mahasiswa karena katanya ia juga bekas mahasiswa dan pernah dipanggil polisi militer. Dari sisi pemerintah menurutnya, para menteri yang ditunjuk selama ini telah berusaha menjalankan tugas dengan baik. Tapi para pengunjuk rasa menginginkan perubahan yang cepat, lekas ditangani dan berhasil. Padahal tidak semua tuntutan dapat dipenuhi serempak dan memuaskan semua pihak. Saya sudah melihat dari kedua sisi. Dari sisi penyelenggara negara maupun dari sisi sebagai mantan mahasiswa, juga mantan demonstran tahun 70-an yang pernah dipanggil oleh polisi militer pada tahun 74. Jadi saya bisa melihat bahwa kalau dilihat secara keseluruhan, sebetulnya dialog itu bisa. Sekarang pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Muhammad Quraish Shihab menanggapi kepercayaan yang diberikan Pak Harto kepada dirinya sebagai Menteri Agama, mengaku sikap dan kepribadiannya tidak akan banyak berubah. Tokoh karismatik yang kerap tampil berdakwah di televisi ini mengungkapkan tugas kabinet mendatang cukup berat, dan untuk itu yang paling penting menurutnya menjalankan GBHN. Doktor lulusan Universitas Al-Azhar tahun 82 di Mesir ini mengatakan belum tahu persis masalah-masalah apa saja yang jadi prioritas utama di departemen yang akan dipimpinnya. Namun ia berjanji akan bekerja sebaik-baiknya, termasuk memberantas kolusi dan korupsi. Skala prioritas apa yang mau Bapak coba benahi di Departemen Agama? Karena selama ini cukup banyak kita dengar suara-suara yang minor mengenai Departemen Agama. Nepotisme, korupsi, dan lain-lain. Kita ada amanat garis-garis besar haluan negara. Jadi apa yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara itulah yang kita ingin upayakan agar supaya bisa tercapai sesuai dengan harapan yang dititipkan oleh wakil-wakil rakyat dalam GBHN itu. Saya kira itu. Farid Anfasa Muluk, lelaki kelahiran Liwa, Lampung Barat 28 Juni 1944 ini adalah putra pasangan Dr. Abdul Muluk Sultan Anjung dengan Hajah Putih Naisyah Tahar. Bagi suami Dr. Nila Juwita ini, menjadi seorang dokter merupakan cita-cita yang diimpikannya sejak kecil. Hal ini sangat beralasan mengingat profesi sang ayah yang dikaguminya adalah dokter yang selama bertahun-tahun mengabdi di daerah Lampung. Hanya obsesi saya menjadi seorang dokter yang baik. Sebagai dokter yang baik berarti ya mengabdi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hanya itu saja obsesi saya. Bagi Farid yang dokter spesialis kebidanan dan kandungan ini, pengangkatan dirinya sebagai pembantu presiden yakni Menteri Kesehatan memiliki hikmah tersendiri. Karena setelah beberapa waktu lalu dia gagal terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia, justru datang kabar gembira yang justru memintanya menjadi pembantu presiden mandataris MPR pada Kabinet Pembangunan 7 ini. Ayah dari 3 putra ini menyadari di hadapannya terdapat banyak masalah kesehatan masyarakat yang harus segera diatasinya. Krisis ekonomi yang menimpa masyarakat beberapa bulan ini telah membuat sebagian masyarakat kehilangan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Tuti Alawiyah, wanita kelahiran Betawi 30 Maret 1942 ini sebelumnya memang lebih dikenal sebagai mubalighah atau penceramah. Kiprahnya sebagai juru dakwah diawali sejak usia remaja.
Ia kerap mendampingi dakwah ayahnya yang juga ulama terkenal di Jakarta, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ayah saya selalu mendorong, kecil-kecil saya diajak ke pengajian-pengajian, sehingga saya berani kan. Terus saya juga berani pada kecil-kecil udah mengajar kursus gitu, kursus pemberantasan buta huruf pada ibu-ibu yang membutuhkan. Kepopulerannya di berbagai kelompok pengajian atau majelis taklim, khususnya di sekitar Jabotabek, akhirnya Tuti menghimpun majelis taklim dalam sebuah organisasi, yakni Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT yang beranggotakan ribuan kelompok pengajian. Tuti yang menikah dengan Hatib Naseh dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri ini mengakui masa kecilnya hidup biasa. Bahkan dia mengaku sempat tidak memiliki cita-cita apapun kecuali hanya sekedar dapat menyelesaikan sekolah rakyat atau SR. Namun nasib berbicara lain, semangat dan kerja kerasnya baik dalam pengembangan pendidikan Islam maupun organisasi yang digelutinya telah menghantarnya ke kursi MPR selama 2 periode. Pada Kabinet Pembangunan 7 ini, Presiden Mandataris MPR memberinya kesempatan sebagai Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Salah satu menteri wajah lama dengan tugas baru dalam Kabinet Pembangunan 7 ini adalah Abdul Latif, yang kini menjadi pembantu Presiden sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menurut pria berdarah Minang, kelahiran Aceh tahun 1940 ini, Pak Harto menelpon hari Minggu lalu dan minta kesediaannya untuk bergabung dalam Kabinet Pembangunan ke-7. Dan harus lebih baik dari yang lalu. Apalagi ini kan pariwisata ini kan perlu promosi yang kuat di luar negeri. Sekarang jumlah wisatawan turun dengan masalah-masalah informasi krisis ekonomi di CNN, di CNBC dan macam-macam lainnya. Itu nggak enak. Tidak berbeda dengan bidang sebelumnya yakni mengurusi soal tenaga kerja, dunia pariwisata di mata Bapak 3 orang putra dan 1 orang putri ini juga menghadapi tantangan yang berat. Diakuinya sektor pariwisata selain berpotensi besar mendatangkan devisa, juga mampu mendukung penciptaan lapangan kerja. Ini adalah gerakan untuk mengentaskan buta aksara dan kebodohan di pedesaan. Komunikatif dan persuasif, itulah kesan paling menonjol dari sosok pribadi Profesor Dr. Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, merangkap kepala BKKBN dalam Kabinet Pembangunan 7. Namun mantan Menteri Negara Kependudukan pada Kabinet Pembangunan 6 ini juga dinilai efektif dalam menjalankan tugas dan misinya. Pria kelahiran Pacitan 6 Mei 1938 ini lulus dari Akademi Statistik pada tahun 1963, meraih gelar MA pada Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat tahun 1971, dan gelar doktor pada tahun 1972 pada universitas yang sama. Haryono Suyono memiliki karir panjang dan sukses dalam bidang kesejahteraan keluarga, terutama dalam penanganan program Keluarga Berencana Nasional. Sebelum ditunjuk sebagai Deputi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat untuk bidang keluarga berencana pada tahun 1978, Haryono Suyono sudah aktif menggeluti masalah KB sejak tahun 1966. Pada tahun itu dia tercatat sebagai anggota Panitia Keluarga Berencana DKI Jakarta. Sejak dirinya ditunjuk menjadi Kepala BKKBN Pusat pada tahun 1983, Haryono Suyono bagaikan identik dengan segala hal atau atribut yang berkaitan dengan KB. Tampil di banyak kesempatan di segala pelosok Nusantara untuk memasyarakatkan program KB, membuat pria yang tak pernah lelah berbicara ini semakin tak terpisahkan dari program keluarga berencana dan kemudian masalah kependudukan. Cukup pantas bila banyak pihak menunjuk pria berputra 4 ini sebagai orang yang berjasa sangat besar di balik sukses program penekanan angka pertumbuhan penduduk Indonesia. Ketika jumlah penduduk Indonesia dinyatakan mencapai 200 juta jiwa tahun lalu, diketahui bahwa tanpa keberhasilan program keluarga berencana, maka penduduk negara ini sesungguhnya bisa mencapai 225 juta jiwa. Terpilih masuk dalam Kabinet Pembangunan 7 merupakan kesempatan ketiga berturut-turut bagi Akbar Tanjung masuk dalam jajaran kabinet.
setelah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Pembangunan 5 periode 1988-1993 dan sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Kabinet Pembangunan 6 yang baru lalu, Akbar Tanjung dipercaya oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945. Nama lengkap pria berkarakter tenang dan penyabar ini adalah Janji Akbar Zahiruddin Tanjung. Akbar Tanjung pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam HMI dari tahun 1972 hingga 1974. Tahun-tahun berikutnya, dia aktif sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan akhirnya masuk dalam jajaran pengurus pusat golongan karya sampai ditunjuk sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar. Akbar Tanjung merampungkan kuliahnya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan seterusnya dia dikenal sebagai tokoh muda yang berpotensi. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga untuk periode 1988-1993 dijalankan dengan baik dan lancar.